Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah Rekayasa Perkampungan 1 untuk semester 3 ya, Universitas Telkom. Seperti biasa, pengabsengan jangan lupa disiapkan sudah saya siapkannya. Oke, kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi. Teman-teman untuk mungkin bisa kita mulai ya untuk perkuliahannya. Kita pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS ini ya. Jadi persiapkan nanti ya, setelah hari tenang nanti ya akan kita adakan ujian tengah semester. Materi diambil dari semua materi pertemuan 1 sampai 7 yang sudah saya berikan. Nanti saya acak untuk soal-soalnya. Boleh masih open book ya, tidak apa-apa. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai package diagram dan entity relationship diagram ya. Nah, seperti apa untuk ini bisa kita lihat. Package diagram sebuah bentuk pengelompokan yang memungkinkan untuk mengambil sebuah bentuk di UML dan mengelompokkan elemen-elemennya dalam tingkatan unit yang lebih tinggi. Kegunaan package yang paling umum adalah untuk mengelompokkan kelas. Package diagram menggambarkan pengelompokan dari suatu kelas-kelas ya. Jadi untuk diagram ini adalah bentuk pengelompokannya. Package itu kan packing ya, pengelompokan ya.
packing tahu ya. Kemudian untuk mengambil sebuah bentuk di UML dan mengelompokkan elemen-elemen yang tingkatan unit yang lebih tinggi. Kegunaan package yang paling umum adalah mengelompokkan kelas tadi ya, menggambarkan pengelompokan dari suatu kelas-kelas. Nah, di sini contohnya contoh package diagram acknowledgement Tuko Triyanto ya, ini salah satu contoh saja. Untuk indeks home ada tunggakan, Facebook, keluhan pelanggan. Nah, ini dikelompokkan ya, pengelompokan kelas-kelas dari suatu kelas ya tadi ya, dalam tingkatan unit yang lebih tinggi. Seperti ini contohnya. Kemudian entity relationship atau IRD adalah model untuk menjelaskan hubungan antara data dan basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Untuk tahap membuat IRD adalah keluarkan semua atribut yang dimiliki oleh dokumen sumber. Tentukan atribut yang dapat menjadi primary key, jika tidak ada boleh dibuat baru. Lalu tentukan ketergantungan atribut terhadap primary key-nya. Tentukan nama identitas dari kelompok atribut yang telah bergantung terhadap primary key-nya. Gambarkan hubungan masing-masing identitas bersama atributnya. Tentukan cardinality, tingkat hubungan dari masing-masing entitas yang tergabung. Nah, ini adalah beberapa ya langkah untuk tahap membuat IRD-nya. Jadi untuk yang pertama, keluarkan semua atribut yang dimiliki oleh semua dokumen sumbernya ya. Kemudian sebentar. Ini adalah beberapa tahap untuk pembuatan IRD ya. Nanti sebenarnya untuk taraf IRD itu ada sendiri untuk mata kuliahnya ya. DFD dan IRD itu untuk proses dalam pembuatan nanti perancangan dalam sebuah aplikasi ataupun web itu tentu pasti akan membuat dengan menggunakan IRD dan DFD-nya ya. Itu adalah alurnya, dan untuk IRD adalah untuk pengelompokannya. Notasi dan penamaan untuk konstruksi skema diagram IR. Untuk simbolnya, untuk kotak seperti itu ada entity type ya, tipe entitas, suatu yang ada secara eksplisit ada, namun keberadaannya dapat nyata, dapat virtual, serta perbedaannya antara entity harus jelas. X pegawai departemen. Kemudian ada seperti yang berikutnya seperti ini ya, ada garis luarnya. Weak entity type, suatu entity yang tidak punya keterangan atribut, keberadaannya tidak perlu berdiri sendiri di luar sistem. Di dalam weak dimungkinkan satu weak memiliki banyak entity, setidaknya memiliki satu relasi. Jadi contohnya seperti ini ya, untuk simbol yang ini untuk salary, kemudian ada karyawan dan departemen misalkan. Setidaknya ada satu relasi ya. Kalau tidak ada relasi itu masuknya ke entity type ya. Ini untuk weak entity type ini ada satu relasi untuk minimalnya ya. Dan ada atribut seperti ini simbolnya, keterangan yang dimiliki entity atau sifat-sifat yang melekat pada entity yang perlu dicatat. X pegawai, nopek, nama, alamat, jenis. Nah, ini merupakan atribut dari misalkan tabel pegawai ya. Itu ada nomor pegawai, nama, alamat, jenis, kelamin, tanggal masuk. Nah, ini adalah X-nya ya. Kemudian ada key atribut. Nah, bila seperti ini ya simbolnya, bila di dalam atribut terdapat nilai sama, maka tidak perlu membuat key atribut, sehingga dipastikan tidak akan terjadi nilai atau rekod yang sama. X pegawai misalkan sebagai key adalah no pack. Nah, ini
untuk kuncinya ya. Ini seperti untuk nomor pegawai P1 Bella alamat Malang Batu. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi kayak atribut ini tidak ada terjadi nilai record yang sama ya. Jadi nanti ada pemberitahuan. Kemudian ada multi-value atribut, satu entity yang memiliki dua atribut sama, X departemen yang memiliki dua lokasi pabrik departemen. Hal ini bukan berarti bias untuk orang yang punya dua nama atau dua alamat. Jadi untuk departemen lokasi, X departemen yang memiliki dua lokasi pabrik departemen. Ini contohnya ya. Nah, ini kita menggunakan seperti ini. Kemudian composite ini simbolnya seperti ini, atribut yang mempunyai nilai atribut lebih dari satu. X nama, nama depan, nama tengah, nama belakang ya, jalan, nomor, kota. Nah, ini composite ya, atribut mempunyai nilai atribut lebih dari satu. Nama kan ada nama depan, tengah, belakang. Kemudian alamat ada jalan, nomor ada kota. Nah, itu kita menggunakan composite atribut di dalam IRD ya. Kemudian ada derived atribut, merupakan kombinasi atribut di mana keberadaannya tidak perlu disimpan. Misalnya mahasiswa di sini. Nah, ini adalah derived atributnya ya. Identifying relationship type, bila entity mempunyai hubungan lebih dari satu entity lain entitas ya. Jadi misalkan di sini ada dua entity, entity 1 dan entity 2, berarti kita menggunakan identifying relation type ya. Nah, di sini ya. Ini untuk simbolnya seperti ini. Kemudian untuk yang ini tanpa garis luar itu relationship ya, untuk merelasikan, menyatakan hubungan antara atribut sehingga terjadi pemetaan. Nah, ini ada relasi antara mahasiswa dan mata kuliah, itu ada relasinya, misalkan domain dan kodomain ya. Hasil dari relasi one to one adalah satu-satu, kemudian one to many adalah satu ke banyak, kemudian many to many adalah untuk simbolnya ada satu to many ya. Ini adalah simbol-simbol dari IRD. Kemudian derajat relationship, ada unary relationship seperti ini ya untuk penggambarannya. Misalkan ada unary relationship, berarti kalian menggunakan seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ada binary relationship, ini seperti ini ya, dia searah, tidak ada pengulangan. Kemudian ada n-ary relationship, berarti ada penggabungan antara unary dan binary relationship, antara yang satu arah dan ada option atau hasilnya ini ya, tapi tidak ada pengulangan sama dengan binary relationship. Kemudian ada entity relationship diagram. Yang berikutnya adalah contohnya. Misal ada pegawai punya jabatan. Jadi pegawai mempunyai jabatan, pegawai dipunyai oleh jabatan untuk ke jalan ke sana ya. Jadi pegawai mempunyai jabatan. Nah, pegawai dipunyai oleh jabatan, ini arahnya ke sana. Kemudian proyek kerja pegawai. Jadi ada proyek kerja, ada pegawai. Proyek dikerjakan oleh pegawai. Proyek mengerjakan pegawai. Nah, ini ya, proyek mengerjakan pegawai juga. Dan proyek dikerjakan oleh pegawai ya. Ini adalah contoh dari entity relationship diagram atau IRD. Kemudian ada lagi contohnya adalah pegawai punya jabatan tadi ya. Jabatan dipunyai oleh pegawai, jadi proyek kerja. Nah, ini adalah contoh dari tadi ya. Kemudian mahasiswa ikut mata kuliah. Mata kuliah diikuti oleh mahasiswa. Ini 1M, M1. Ini 1-1, one to one, one to many ya. Many to one to many di sini. Nah, seperti ini ya. Ini contoh-contoh saja ya. Nanti untuk pembuatan IRD-nya ada mata kuliah lebih lanjutnya ya. Ini akan sangat rumit nantinya sesuai dengan program yang akan kalian buat nantinya. Ini misalkan dicontohkan langsung ke dalam pegawai ya. Pegawai punya jabatan one to one ya. Pegawai punya jabatan, jabatan dipunyai oleh pegawai. Kemudian proyek kerja pegawai, proyek dikerjakan oleh pegawai. Proyek memperkerjakan pegawai untuk kerja ya di sini ya tadi ya. Nah, ini untuk nomor pegawai, nama alamat, nomor pegawai, kode jabatan. Nah, ini adalah contohnya.
untuk pelabelannya. Kemudian jenis entity-nya pegawai isi absen, strong entity ya, ini jenis entitas absen. Kemudian weak entity, tidak mempunyai key misalkan. Kemudian pegawai isi absen, nah ini nomor pegawai, ini one to many ya, karena ada untuk pegawai ada nama dan alamat, untuk tanggal ada jam masuk dan jam pulang, berarti one to many, ini termasuk jenis entity one to many. Seperti ini ya, ini contoh-contoh saja, nanti bisa kalian pahami ya mengenai ERD ini ya. Pegawai punya bagian punya pegawai. Kemudian pegawai kerja proyek tadi ya, pegawai bekerja untuk proyek memperkerjakan pegawai. Bisa kalian pahami dengan cara mengerti dulu apa itu ERD, baru nanti bisa untuk membaca contoh-contoh dari gambar tersebut. Selesai ya untuk hari ini. Saya rasa tidak perlu banyak-banyak, hanya membahas mengenai package diagram dan entity relationship diagram atau ERD ya. Oke, seperti itu saja. Nanti untuk materi bisa saya share ke Classroom ya, bisa kalian ambil setelah perkuliahan ini selesai ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mungkin untuk sebelumnya saya infokan bahwa untuk minggu depan biar tenang, dan minggu depannya adalah kita UTS, ujian tengah semester, dipersiapkan untuk segala sesuatunya. Untuk pertemuan 1 sampai dengan 7 itu nanti akan saya ambil beberapa soal ya, untuk saya acak mungkin ya, tidak urut dari pertemuan 1 sampai 7. Bisa kalian pelajari, bisa belajar ya, walaupun sifatnya open book, tetap kalian harus belajar karena nanti waktu untuk ujian tidak akan saya batasi ya, dalam artian harus cepat dalam dikumpulkan, tidak saya berikan waktu banyak ya, untuk karena ini adalah UTS ya. Yang terpenting adalah persiapkan untuk belajar mengenai modul-modul yang sudah saya modul atau materi yang sudah saya sampaikan dan sudah saya share di Classroom semua ya. Bisa kalian ambil, bisa kalian download langsung di Classroom ya, untuk kalian belajar nantinya. Oke, mungkin itu saja ya. Minggu depan selamat berlibur, gunakan liburan kalian sebaik mungkin ya, untuk hal-hal yang positif, apalagi dengan adanya masih corona seperti ini ya, pandemi seperti ini, mungkin bisa bijak dalam menggunakan waktu, menggunakan untuk misalkan mau keluar dan lain sebagainya itu sesuai prosedur ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa untuk minggu depannya kita UTS dipersiapkan. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih.